Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran kami, ya Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan dapat kami mengerti, bahkan kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya akan berkhotbah dengan judul Alasan untuk Mengasihi Sesama. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dengan judul Alasan untuk Mengasihi Sesama. Demikianlah bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kasih Allah kepada umat-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya umat kepunyaan Allah memperoleh hidup. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya dengan mengutus anaknya sebagai penebusan bagi dosa manusia. Kasih Allah kepada umat-Nya seharusnya diresponi oleh umat kepunyaan Allah dengan mau mengasihi sesama. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah kasih Allah yang telah dinyatakan kepada umat-Nya seharusnya diresponi oleh umat kepunyaan Allah dengan mau mengasihi sesama. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai alasan untuk mengasihi sesama. Ketahuilah bahwa Allah juga mengasihi setiap kita karena setiap kita adalah umat kepunyaan Allah. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, biarlah kita mau meresponi kasih Allah kepada kita dengan mau mengasihi sesama. Teman-teman, kita seharusnya mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya mengasihi sesama? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya mengasihi sesama. Yang pertama, karena kita telah dikasihi oleh Allah. Dapat kita lihat dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Yang kedua, karena kita telah diperintahkan oleh Allah. Dapat kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Yang ketiga, karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Dapat kita lihat dari 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah agar pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya mengasihi sesama. Teman-teman, kita seharusnya mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya mengasihi sesama? Yang pertama, karena kita telah dikasihi oleh Allah. Mari kita melihat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengapa kita seharusnya mengasihi sesama? Yang pertama, karena kita telah dikasihi oleh Allah. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kerinduan hati Rasul Paulus untuk menegaskan kepada warga gereja di Roma akan kasih Allah yang begitu besar yang telah dinyatakan di dalam perbuatan Kristus. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Kristus telah mati sebagai wujud kasih Allah kepada umat-Nya. Kasih Allah sangatlah luar biasa jika dibandingkan dengan kasih manusia. Rasul Paulus menggunakan kata masih di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 ini karena dulu Rasul Paulus dan warga gereja di Roma adalah orang berdosa. Yesus mati ketika mereka masih sebagai orang berdosa, dan itulah kasih yang Allah telah nyatakan melalui Yesus Kristus kepada mereka. Kasih Allah kepada umat-Nya tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan, melainkan juga ditunjukkan melalui sebuah tindakan.
nyata. Memberikan nyawa adalah wujud kasih yang terbesar yang dapat diberikan oleh seseorang kepada pribadi yang dikasihi. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada setiap umatnya." Ketahuilah bahwa tidak hanya Rasul Paulus dan warga gereja di Roma yang telah dikasihi oleh Allah, melainkan juga setiap kita. Setiap kita dikasihi oleh Allah. Kasih Allah begitu besar bagi dunia. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dunia berbicara mengenai setiap kita yang adalah umat kepunyaan Allah. Dengan kata lain, kasih Allah begitu besar bagi setiap kita. Allah mau setiap kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, supaya setiap kita tidak mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah wujud kasih Allah yang telah dinyatakan bagi setiap kita yang adalah umat kepunyaan Allah. Kita begitu dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita mau meresponi kasih Allah dengan mau mengasihi sesama. Janganlah menghina sesama ciptaan Allah, karena ketika kita melakukan hal tersebut, dengan kata lain kita sedang menghina Allah yang menciptakan pribadi tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan kasih kepada sesama, dengan kata lain kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Sang Pencipta yang menciptakan pribadi tersebut. Dasar kita mengasihi sesama adalah karena kita telah dikasihi oleh Allah. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 berkata, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Sadarilah bahwa setiap kita begitu dikasihi oleh Allah. Dan kasih Allah kepada setiap kita seharusnya mau kita responi dengan mau mengasihi sesama. Kita tidak menjadi pribadi yang hanya mau dikasihi, tapi setiap kita mau menjadi pribadi yang mau menyalurkan kasih Allah yang telah kita terima, sehingga kasih Allah tersebut dapat juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah berdoa kepada Tuhan dan bertanya, mengapa Tuhan mau mati untuk orang yang berdosa seperti saya? Karena jujur saya merasa bahwa diri saya bukanlah pribadi yang layak untuk dikasihi. Dan ketika saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada 3 kata yang saya dapatkan bahwa karena aku mengasihi. Saya tiba-tiba teringat dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4a yang berkata, "Oleh karena engkau begitu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Saya benar-benar menyadari bahwa di mata Tuhan, diri saya begitu berharga dan mulia, dan Tuhan begitu mengasihi kehidupan saya. Sejak saat itu saya benar-benar menyadari bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah, sehingga saya pun memutuskan untuk mau menggunakan media sosial yang saya miliki untuk mau membagikan kasih Allah kepada sesama. Saya rindu bahwa kasih Tuhan yang saya alami tidak hanya berhenti di dalam diri saya secara pribadi, tapi kasih Allah yang telah saya alami secara pribadi dapat juga dirasakan bagi orang-orang yang berada di sekitar kehidupan saya. Saya percaya sebagaimana Tuhan mengasihi kehidupan saya, Tuhan pun begitu mengasihi kehidupan teman-teman semua. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak dikasihi, karena kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi kita, dan kasih Allah kepada kita cukup bagi kehidupan kita. Dan itulah yang seharusnya menjadi dasar untuk kita mau mengasihi sesama. Jangan menjadi pribadi yang egois, tapi marilah kita mau menjadi pribadi yang mau terus-menerus membagikan kasih Allah yang kita telah terima, sehingga banyak orang dapat mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Teman-teman, kita seharusnya mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya mengasihi sesama? Yang kedua, karena kita telah diperintahkan oleh Allah. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Mengapa kita seharusnya mengasihi sesama?
Yang kedua, karena kita telah diperintahkan oleh Allah. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perintah Tuhan kepada murid-muridnya untuk tinggal di dalam kasih, sehingga hidup mereka dipenuhi oleh sukacita. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perintah Tuhan kepada murid-muridnya untuk mengasihi sesama. Perintah yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya tidak hanya penting untuk diketahui, tetapi begitu penting untuk juga dilakukan di dalam kehidupan mereka. Ada sebuah tujuan mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mau mengasihi sesama. Tujuannya yaitu agar orang-orang dapat mengenal bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ketahuilah bahwa hal tersebut juga berlaku bagi kita. Ketika kita mau mengasihi sesama, kita adalah murid-muridnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Wujud kasih kita kepada Tuhan seharusnya ditunjukkan dengan mau melakukan segala hal yang Tuhan telah perintahkan atas kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya kita mau melakukan segala hal yang Tuhan telah perintahkan di dalam Yesus Kristus bagi setiap kita. Karena perintah yang Allah berikan melalui Yesus Kristus itu baik untuk kita lakukan. Segala hal yang diperintahkan oleh Allah itu demi kebaikan setiap anak-anaknya. Tidak pernah ada perintah yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita untuk mencelakakan hidup kita. Segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu baik bagi setiap anak-anaknya. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak hanya mau setiap kita menjadi pendengar firman Tuhan, tapi Tuhan mau setiap kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita tidak hanya mengetahui, bahkan mendengar perintah yang Ia sampaikan, tapi Tuhan mau setiap kita melakukan setiap hal yang telah diperintahkan olehnya. Sebelum Tuhan memberikan perintahnya kepada murid-muridnya, Allah telah memberikan keteladanan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak mau melakukan hal tersebut, karena Allah telah memberikan keteladanan yang terlebih dahulu atas kehidupan setiap kita. Kita seharusnya mengasihi sesama karena kita telah diperintahkan oleh Allah. Salah satu wujud dari kasih yaitu mau mengampuni sesama tanpa batas. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus mengira mengampuni orang yang bersalah sebanyak 7 kali di sepanjang kehidupannya sudah sangat baik. Namun Tuhan memberikan angka yang besar yang melambangkan jumlah yang tak terbatas. Dengan kata lain, Tuhan mau Petrus belajar untuk mau mengampuni kesalahan orang lain tanpa batas. Bukan berbicara mengenai sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Tetapi Tuhan mau ketika orang melakukan kesalahan di dalam kehidupan Petrus, Petrus mau mengampuni kesalahan orang tersebut berkali-kali di sepanjang kehidupannya. Sebagaimana Tuhan mau Petrus melepaskan pengampunan kepada sesamanya tanpa batas, demikian pula dengan kita. Tuhan mau setiap kita melakukan tindakan kasih, salah satunya yaitu mau mengampuni sesama tanpa batas. Hal ini seharusnya kita lakukan karena kita telah diperintahkan oleh Allah. Saya pernah dilukai oleh seseorang melalui perkataan dan perbuatan yang dilakukannya, sehingga hal tersebut membuat saya begitu sulit untuk dapat melepaskan pengampunan untuknya. Sampai suatu ketika saya pergi ke sebuah gereja dan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendeta di sana. Pendeta tersebut memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa wujud bahwa kita mengasihi Tuhan yaitu kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas kehidupan kita. Dan salah satu perintah Tuhan yaitu mengasihi sesama. Saya menyadari bahwa melepaskan pengampunan adalah salah satu wujud dari kasih. Setelah menyadari hal tersebut, saya pun memutuskan untuk mau melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada saya sebagai wujud kasih saya kepada Tuhan.
kasih saya kepada Tuhan seharusnya saya tunjukkan kepada Tuhan dengan mau melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Teman-teman, kita seharusnya mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya mengasihi sesama? Yang ketiga, karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Mari kita melihat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mengapa kita seharusnya mengasihi sesama? Yang ketiga, karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh dukungan Rasul Paulus terhadap iman dan pelayanan Timotius, supaya Timotius tetap berpegang kepada ajaran-ajaran yang benar yang telah diajarkan kepada Timotius dan yang telah diyakini olehnya. Rasul Paulus bertemu dengan Timotius pada saat ia tiba di Listra, dan kita mengetahui bahwa Timotius adalah anak rohani bagi Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 kita dapat melihat bahwa sejak kecil Timotius telah diperkenalkan dengan kitab suci yang diajarkan oleh ibunya Eunike dan neneknya Louis, sehingga dirinya diberi hikmat dan tuntunan kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Semua yang tertulis di dalam kitab suci diilhami oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kitab suci, setiap umat kepunyaan Allah diperlengkapi untuk dapat melakukan perbuatan baik. Sebagaimana Timotius telah diperlengkapi oleh Allah dengan kitab suci, demikian pula dengan kita. Kita pun telah diperlengkapi oleh Allah dengan kitab suci, atau yang kita kenal saat ini dengan sebutan Alkitab. Kita telah diperlengkapi oleh Allah melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, supaya kita dapat melakukan perbuatan baik. Dan ketahuilah bahwa salah satu perbuatan baik yaitu mengasihi sesama. Firman Tuhan adalah tuntunan bagi kehidupan setiap kita. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dengan kata lain, firman Tuhan akan menuntun kehidupan setiap kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang benar, berjalan seturut apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dengan adanya tuntunan, maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dengan penuh ketepatan. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan, maka kita dapat bersikap dengan benar. Jika ada seseorang yang melakukan kejahatan kepada kita, Alkitab telah memberikan tuntunannya bagaimana kita harus bersikap kepada perlakuan orang tersebut. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Firman Tuhan memperlengkapi setiap kita untuk melakukan perbuatan baik. Kita diajarkan bagaimana kita dapat merespon atau melakukan perbuatan yang baik terhadap setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kita. Ketika seseorang melakukan hal yang jahat atas hidup kita, firman Tuhan mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Alkitab juga mengajarkan sebagaimana kita mau orang lain memperlakukan hidup kita, maka kita harus memperlakukan orang tersebut terlebih dahulu. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 berkata, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Ketahuilah bahwa kita telah diperlengkapi oleh Allah melalui firman yang tertulis dalam Alkitab, supaya kita dimampukan untuk dapat melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan juga memperlengkapi setiap kita untuk dapat melawan setiap godaan dosa, bahkan setiap jebakan yang iblis rencanakan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat
di udara. Lawan kita bukanlah darah dan daging. Dengan kata lain, lawan kita bukanlah sesama kita manusia, melainkan lawan kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Kita benci dengan dosanya, tapi kita mengasihi pribadinya. Jangan mau terjebak dengan setiap jebakan yang iblis rencanakan untuk kita membenci sesama, bahkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia jahat, tapi manusia itulah yang memilih untuk melakukan perbuatan yang jahat. Alkitab memberikan kita tuntunan sehingga kita dapat diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki. Salah satunya yaitu untuk mengasihi sesama. Jangan sampai terjebak karena sesungguhnya lawan kita bukanlah sesama kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 berkata, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Ketahuilah bahwa firman Allah adalah perlengkapan rohani atas kehidupan setiap kita. Dengan kata lain, kita telah diperlengkapi oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Alkitab untuk memperlengkapi setiap kita untuk dapat melakukan perbuatan yang baik, salah satunya yaitu mengasihi sesama. Kita seharusnya mengasihi sesama karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang di dalam sebuah komunitas, dan pada saat itu sedang terjadi sebuah konflik di antara anggota di dalam komunitas tersebut. Singkat cerita, saya mengajak setiap anggota dari komunitas tersebut untuk bersatu hati di dalam doa. Dan ketika saya berdoa, saya mendapatkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 yang berkata, "Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran." Saya bersyukur karena Allah telah memberikan perkataan yang tertulis dalam Alkitab untuk memperlengkapi kehidupan saya untuk melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan tersebut saya sampaikan kepada mereka dan Tuhan memberikan sebuah pengertian bahwa ada sebuah pilihan yang dapat mereka lakukan. Ketika mereka memilih untuk mau menyimpan kebencian, maka pertengkaran itu tidak akan pernah selesai. Tapi ketika mereka memilih untuk mau melakukan tindakan kasih, maka di saat itulah pemulihan akan terjadi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saat itu mereka akhirnya menyadari kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka dapat memilih secara benar mengenai keputusan yang harus mereka lakukan. Akhirnya masing-masing dari setiap anggota mulai mengakui setiap kesalahan yang pernah dilakukan tanpa ada yang menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya keadaan pun dipulihkan oleh Tuhan. Mereka dapat kembali untuk saling mengasihi sesama. Saya menyadari bahwa setiap kita telah diperlengkapi oleh Allah melalui kebenaran firman yang terdapat dalam Alkitab, sehingga kita dapat melawan segala jebakan iblis dan dimampukan untuk dapat melakukan perbuatan baik, yaitu mengasihi sesama. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Alasan untuk Mengasihi Sesama, yang didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kita seharusnya mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya mengasihi sesama? Setelah kita membaca beberapa bagian dari Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya mengasihi sesama. Yang pertama, karena kita telah dikasihi oleh Allah. Yang kedua, karena kita telah diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita sehingga kita dimampukan untuk dapat mengasihi sesama. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman. Ajar setiap kami ya Bapa untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Tuhan, pakai setiap kami untuk dapat mengasihi sesama, karena Engkau lebih dahulu mengasihi setiap kami. Dan kami mau Tuhan untuk mewujudkan kasih kami kepadamu dengan menaati segala hal yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur akan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab yang memperlengkapi setiap kami untuk dapat mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan kami mau untuk mulai bergerak untuk dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.